Pertarungan di alam liar merupakan hal yang lumrah terjadi sebagai bagian dari ekosistem, memakan, dimakan, menyerang, dan diserang. Salah satu yang banyak menjadi sorotan adalah bagaimana ular menjalankan rantai makanannya. Namun apakah sang ular selalu sukses dalam perburuannya? Tentu saja tidak. Dalam banyak kasus, ular selalu memilih lawan yang salah, dan bahkan berbalik menjadi mangsa. Kita mulai dengan hewan yang tampaknya cukup kalem ini. Bertemu dengan predatornya, ular. Sejauh yang kita pahami, luwak selalu menjadi santapan sang ular. Tapi apakah ular selalu sukses menaklukkan luwak? Jawabannya, tidak. Luwak bukanlah hewan yang bisa diremehkan. Hewan ini bisa saja menjadi ganas jika sudah mulai terancam. Seperti pada video ini. Bahkan seekor luwak bisa memukul mundur predatornya meski hanya sendirian. Seperti momen yang satu ini. Sang ular bahkan takluk dan merelakan dirinya mati digigit oleh mangsanya sendiri. Hal seperti ini yang harus diwaspadai oleh banyak predator kalau ada banyak mangsa yang bisa berubah menjadi monster jika mereka merasa terancam. Jadi, para predator tidak boleh lagi lengah. Ular yang satu ini juga harus banyak belajar tentang cara berburu yang efektif. Video ini memberikan gambaran kalau ada banyak faktor yang membuat segalanya bisa tidak sesuai dengan rencana. Tampak kobra ini sedang mengintai seekor meerkat. Buat yang belum tahu, meerkat adalah mamalia yang masih berkerabat dengan musang dan luwak. Kobra mencoba untuk melancarkan serangannya, tapi yang kobra tidak tahu, meerkat adalah hewan yang hidup secara berkelompok. Saat melihat salah satu kawanannya diserang oleh ular, mereka semuanya datang dan membantu. Dan hasilnya, sang kobra mulai terpojok dengan kawanan meerkat. Benar-benar sebuah pelajaran. Hati-hati, kenali lawanmu sebelum menyerang. Bagaimana dengan ular derek ini? Kalian pasti tahu, hewan ini dikenal memiliki racun paling mematikan di antara banyak ular pada umumnya. Sekali gigit, predator darat ini bisa melumpuhkan mangsanya. Tapi kali ini ular derek salah memilih tempat berburu, yang harus berbagi tempat dengan seekor kadal besar. Dan apa yang terjadi? Apakah ular yang akan memangsa kadal? Seperti apa yang terjadi pada video ini? Atau justru sebaliknya? Dan yang terjadi, ular derek tidak seberuntung ular kobra tadi yang bertemu dengan kadal berukuran kecil. Ular derek harus bertemu dengan seekor kadal besar yang akhirnya merelakan dirinya menjadi santapan siang. Benar-benar predikat sebagai ular berbahaya harus takluk. Ular kobra ini apakah juga tidak seberuntung ular derek tadi? Perhatikan apa yang ada dalam kandang besi. Pastilah bukan pertemuan yang tidak disengaja. Sepertinya tujuan tikus berada dalam satu kandang dengan ular adalah menjadi makan siang. Dan benar, serangan pun mulai dilancarkan. Kalian pasti bisa menebak hasilnya kan? Kalau kalian menganggap ular yang akan menang, kalian salah. Tikus mencoba mengambil alih pertarungan dengan cara melancarkan gigitan. Dan serangan yang dilakukan efektif. Sang ular terlihat kesulitan dan mencoba menghindar dari tikus. Tapi sudah terlambat, tikus ini terlihat menjadi sangat beringas dan tidak memberikan ular kesempatan untuk menyerang balik sampai akhirnya menyerah. Video ini bisa menjelaskan betapa kuatnya hewan yang satu ini. Dalam hal berburu, kemungkinan keberhasilannya dalam menaklukkan sang mangsa tidak usah diragukan lagi. Hanya dengan sekali lilitan, mangsa akan takluk dan tidak berdaya lagi. Tapi buaya bukanlah mangsa dari ular. Kalian pasti sepakat kan? Karena jika tidak, kali ini yang akan terjadi. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana kekuatan gigitan buaya. Predikat gigitan terkuat disematkan pada buaya Nil. Gigitannya adalah yang paling kuat di dunia, mencapai 5.000 sai.
Pastinya seekor anaconda ataupun piton bukanlah lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Contohnya video ini. Hanya dengan satu gigitan, ular ini langsung tidak berdaya. Apa yang terjadi pada video ini adalah kejadian yang lumrah terjadi. Tapi yang piton lupakan, ia sedang berada di wilayah kekuasaan singa. Dan yang sedang piton santap adalah buruan dari para singa. Dan apa akibatnya? Piton pun menjadi incaran dari para singa untuk menggantikan makanannya. Hasilnya, setelah menyelesaikan makanannya, piton balik menjadi makanan dari sang singa. Bukan hanya seekor singa, tapi ada 2 ekor singa yang berjibaku menaklukkan sang ular. Dengan gigi-gigi tajamnya, singa mengoyak-ngoyak perut macan dan menjadikan ular sebagai santapan siangnya. Pelajaran kita di awal, jangan meremehkan hewan yang berada dalam bahaya, apalagi merasa terpojok. Video ini bisa menjadi bukti bahkan seekor ayam pun mampu mempertahankan dirinya dan anak-anaknya dari ancaman sekelas ular kobra. Demi menjaga anak-anaknya dari sang ular, induk ayam ini dengan berani meladeni serangan yang datang bertubi-tubi kepadanya. Kejadian ini bukan hanya sekali, tapi beberapa kali sang induk harus bertarung melawan seekor ular yang berbisa. Dan tidak jarang juga, dia berhasil memukul mundur ular yang menyerangnya. Ini benar-benar naluri induk. Apapun akan dihadapi untuk menjaga apa yang dimilikinya. Ada pemandangan menarik di salah satu pulau yang terkenal menghasilkan hewan-hewan yang aneh, yakni Pulau Galapagos. Seekor iguana ini berada di teritori para ular. Hal ini membuatnya langsung terancam dan menjadi intaian puluhan ekor ular. Satu persatu ular menghalau dari arah samping, tapi jangan meremehkan kecepatan hewan ini. Seekor iguana mampu berlari sampai 35 km per jam. Sayangnya, nasib sial pun menghampiri iguana dan harus tertangkap. Apakah iguana takluk? Tentu tidak. Dengan sedikit keberuntungan, iguana ini bisa lepas dari lilitan ular dan berlari menjauh dari kawanan ular. Kecepatannya benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan sebagai penutup, momen katak dan ular sayang untuk luput dari pembahasan. Video ini misalnya, kalian boleh bilang kalau ini hanyalah pemandangan biasa. Hal ini memang wajar karena dalam rantai makanan, sang kataklah yang menjadi mangsa. Tapi ingat, pelajaran kita di awal, apapun bisa terjadi. Seperti pada video ini. Ada katak yang terkenal sangat rakus, bullfrog. Jenis katak ini adalah jenis katak yang rakus karena memakan hampir apa saja yang bisa masuk ke mulutnya. Bahkan seekor ular sekalipun. Bahkan katak ini sama sekali tidak kelihatan kesulitan memasukkan ular ke dalam mulutnya. Jadi ingat, apapun bisa terjadi dalam dunia hewan.